Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rahman dengan NIM 1710624044 yang menyampaikan argumentasi saya dengan topik inflasi pangan dan dampaknya pada daya pembeli masyarakat. Nah, inflasi pangan yang tinggi menjadi salah satu tantangan utama bagi ekonomi domestik, terutama bagi rumah tangga. Nah, berpendapatan rendah berdasarkan data Badan Pusat Statistik yaitu BPS, inflasi pangan tahunan pada tahun kuartal terakhir 2025 itu mencapai 8,5%, jauh melampaui inflasi inti sebesar 3,3%. Komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur yang mengalami kenaikan harga secara signifikan. Nah, karena itu pengeluaran pangan pun menyumbang sekitar 40-50% dari total pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah. Nah, juga kenaikan harga ini tuh secara langsung nih mengurangi daya beli mereka, kan juga mahal ya, dan membatasi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan non pangan, dan juga berpotensi menurunkan standar hidup. Lalu juga selain menekan daya beli rumah tangga, inflasi pangan ini juga berdampak pada sektor konsumsi non-pangan. Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwasanya 60% rumah tangga mengurangi pengeluaran untuk transportasi, pendidikan, dan rekreasi saat harga pangan meningkat. Nah, perubahan pola konsumsi ini menurunkan permintaan barang dan jasa non-pangan yang mempengaruhi pelaku usaha kecil menengah seperti UMKM dan memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik. Lalu dengan demikian, stabilitas harga pangan menjadi kunci untuk menjaga dinamika konsumsi itu agar stabil, dan juga berperan penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu pemerintah pun kerap juga melakukan intervensi yang melalui subsidi dan kebijakan protektif untuk menahan kenaikan harga pangan, misalkan subsidi minyak goreng dan pangan pokok senilai 20 triliun diberikan untuk meringankan beban masyarakat. Nah, meskipun subsidi ini efektif jangka pendek, bila diterapkan terlalu lama dan tidak tepat pada sasaran, dapat menimbulkan distorsi pasar, inefisiensi, dan tekanan fiskal yang besar. Oleh karena itu, strategi jangka panjang yang berkelanjutan diperlukan, seperti pengangkatan rantai pasok dan efisiensi distribusi dan kebijakan harga yang transparan. Lalu dapat disimpulkan bahwasanya inflasi pangan bukan hanya persoalan ekonomi makro, tetapi juga masalah sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada di sini. Nah, penanganannya tuh memerlukan keseimbangan antara pelindung daya beli masyarakat dan stabilitas pasar dan juga keberlanjutan ekonomi.